Aku masih ingat suara notifikasi itu. Bukan satu tapi bertubi-tubi, seperti hujan yang jatuhnya di kepala. Aku, Linda, baru selesai mandi. Handphone di meja bergetar tanpa henti. Transfer berhasil, penarikan tunai. Aku membeku. Jantungku seperti dijepit. Aku buka aplikasi bank. Tanganku gemetar sampai salah PIN 2 kali. Begitu masuk, pandanganku langsung gelap. Saldo. RP0. 0. Padahal itu tabungan 8 tahun. Uang lembur. Uang makan yang aku hemat. Uang yang aku simpan buat rumah kecil sama calon suamiku. Semua hilang dalam hitungan menit, atas namaku sendiri. Aku bukan tipe yang cuma menangis lalu pasrah. Aku langsung telepon call center. Aku catat jam, nominal, dan rekening tujuan. Aku screenshot semuanya. Aku kunci kartu. Aku minta blokir rekening. Aku bahkan sudah siap lari ke bank saat itu juga. Tapi yang bikin aku benar-benar takut, bukan uangnya. Di riwayat login, ada perangkat baru. Ada alamat email pemulihan yang bukan punyaku. Seolah-olah, aku diganti pelan-pelan, dari dalam. Aku panik. Lalu aku telepon orang pertama yang paling aku percaya selama 20 tahun. Mira. Dia angkat cepat, suaranya lembut sekali. Tenang, Lin. Aku ke rumah kamu sekarang. Saat pintu rumahku diketuk, aku masih gemetar. Mira memeluk aku erat, seperti sahabat paling setia. Dan di detik itu, aku belum tahu. Bisa jadi, pelukan itu bukan untuk menenangkan. Tapi untuk memastikan aku tidak sempat berpikir. Namaku Linda. Umurku 28. Orang-orang bilang aku kelihatan tenang. Tapi sebenarnya aku cuma terbiasa menelan takut sendirian. Aku kerja dari bawah. Mulai dari admin magang, naik jadi staf tetap, lalu jadi orang yang kalau ada masalah, semua minta aku yang beresin. Bukan karena aku paling pintar, tapi karena aku paling gak bisa tidur kalau ada yang belum selesai. Dan itu juga alasan kenapa aku punya tabungan. Aku bukan orang kaya. Aku cuma tipe yang kalau gajian, langsung pisahkan. Ini untuk kos, ini untuk orang tua, ini untuk darurat, ini untuk masa depan. Karena aku selalu percaya, hidup itu bisa berubah dalam satu hari. Tabungan itu rencanaku. Aku dan calon suamiku, Arga, sudah sepakat. Tahun depan nikah sederhana, lalu nyicil rumah kecil. Rumah yang pintunya bisa aku buka sambil bilang, aku pulang, tanpa takut diusir siapapun. Arga sering bercanda, kamu itu cefonya hidup kita. Dan aku cuma ketawa, sambil dalam hati bilang, aku menabung bukan karena pelit. Aku menabung karena aku takut miskin lagi. Di semua cerita hidupku, ada satu orang yang selalu ada. Mira, kami sahabatan sejak SD. Aku ingat dulu aku anak pendiam yang sering dibully karena seragamku kusam. Mira yang pertama kali berdiri di depan aku, teriak ke anak-anak lain, jangan ganggu dia. Sejak hari itu, aku percaya sama Mira seperti percaya sama adikku sendiri. Kami tumbuh bareng, aku tahu kebiasaannya. Cara dia ketawa kalau lagi bohong kecil, cara dia ngerapihin rambut kalau lagi gugup. Aku tahu dia suka kopi manis, suka drama Korea, dan selalu bilang hidup itu nggak adil setiap kali lihat aku dapat sesuatu yang dia pengin. Tapi aku nggak pernah menganggap itu iri. Aku kira itu cuma keluhan biasa. Mira juga tahu banyak tentang aku. Bahkan terlalu banyak, dia tahu tanggal lahirku, nama ibu kandungku, nama sekolah pertama, nama hewan peliharaanku dulu. Dia tahu semua jawaban pertanyaan keamanan yang biasanya orang pakai untuk lupa password. Karena kami sahabat. Karena aku nggak pernah menyangka, hal-hal kecil yang aku ceritakan dengan santai, bisa jadi kunci untuk menghancurkan hidupku. Malam itu, setelah saldo tabunganku jadi 0, Mira duduk di sofa rumahku, memegang tanganku erat. Lin, jangan takut. Kita cari tahu bareng, katanya. Aku mengangguk, air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Aku masih percaya. Aku masih menganggap dia pelabuhan. Padahal mungkin, dia adalah ombak yang menenggelamkanku. Notifikasi itu terus berdatangan, kayak ada orang yang sengaja ngetuk-ngetuk kepalaku pakai palu. Aku duduk di lantai, punggung bersandar ke lemari, berusaha bernapas. Mira di sebelahku, ikut panik atau setidaknya, kelihatan panik.
Coba kamu ingat, tadi kamu klik link apa enggak? Dia tanya cepat. Aku geleng kuat. Enggak. Aku enggak pernah klik yang aneh-aneh. Aku bukan orang sembarangan. Aku bahkan punya kebiasaan, kalau ada email bank masuk, aku buka lewat aplikasi, bukan lewat link. Tapi malam itu, riwayat transaksi di layar kayak bukti bahwa semua kebiasaanku enggak ada gunanya. Ada transfer ke beberapa rekening berbeda. Nominalnya aneh dipotong-potong. Seperti orang yang tahu batas maksimal transfer, lalu main cantik supaya enggak ketahuan cepat. Lalu ada penarikan tunai. Aku langsung berdiri. Kita ke bank sekarang. Sekarang? Lin, udah malam, Mira menahan. Aku menatapnya. Justru karena udah malam. Kalau kita tunggu besok, bisa makin habis. Mira diam, lalu mengangguk. Oke, aku temenin. Aku ambil tas, kartu identitas, dan semua bukti screenshot yang barusan aku kumpulkan. Jari-jariku masih dingin, mulutku kering, tapi kepalaku jalan. Di perjalanan, aku telpon Arga. Suaraku pecah. Arga langsung berubah tegas. Aku nyusul ke bank. Kamu jangan sendirian. Mira menyela. Tenang, Arga. Aku sama Linda. Kalimat itu harusnya bikin aku lega. Tapi anehnya, aku malah merasa seperti ada batu kecil yang jatuh di perut. Sampai di bank, Satpam bilang customer service sudah tutup, tapi ada mesin ATM dan ada petugas keamanan yang bisa bantu prosedur darurat. Aku minta dicatat laporan sementara, minta nomor tiket, minta semua informasi yang bisa ditarik malam itu. Satpam lihat wajahku yang pucat, lalu mengarahkan ke hotline khusus bank. Aku telpon lagi. Kali ini aku paksa nada suaraku stabil. Bu, ada transaksi tidak saya lakukan. Saya minta rekening diblokir total. Sekarang. Enforces for Medias. Operator menanyakan data verifikasi. Nama ibu kandung, tanggal lahir, pertanyaan keamanan. Aku jawab semua. Dan operator berkata, baik, Bu. Tapi kami melihat ada perubahan data pada akun ibu, sudah dilakukan beberapa hari lalu. Aku membeku. Perubahan data? Iya, Bu. Email pemulihan dan nomor cadangan. Aku menutup mulutku dengan tangan. Beberapa hari lalu, aku sedang sibuk lembur. Aku bahkan hampir nggak sempat makan. Siapa yang sempat mengubah data akunku? Aku menatap Mira. Dia menatap layar ponselku juga, ikut kaget, lalu cepat-cepat berkata, ya ampun, Lin, berarti ini udah direncanain. Aku mengangguk pelan. Tapi satu kalimat operator berikutnya membuat darahku langsung turun semua. Bu, untuk perubahan data, biasanya sistem meminta verifikasi lewat OTP, dan OTP itu dikirim ke nomor yang terdaftar saat itu. Aku langsung memeriksa nomorku. Masih aktif. Nggak pernah hilang. Nggak pernah mati. Kalau OTP dikirim, berarti ada orang yang bisa akses OTP itu. Dan tiba-tiba aku teringat sesuatu kecil yang seharusnya sepele. Seminggu terakhir, Mira sering banget minta hotspot. Katanya kuotanya habis. Kadang dia juga pinjam ponselku sebentar, buat nelpon ibu, karena baterainya habis. Aku merasa mual. Aku menelan ludah. Aku belum berani menuduh. Tapi untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, aku mulai bertanya dalam hati. Kalau pelakunya bukan orang asing, siapa yang paling sering ada dekat aku? Aku menarik napas panjang, lalu memaksa otakku kembali kerja. Menangis nanti. Sekarang aku harus menyelamatkan apapun yang masih bisa diselamatkan. Aku bilang ke operator, saya mau blokir total. Bukan cuma kartu, tapi akses akun. Semua channel mobile, internet, ATM. Operator menjawab dengan nada datar yang justru bikin aku makin panas. Baik, Bu. Pemblokiran sudah kami lakukan. Untuk proses pengaduan, besok Ibu perlu datang ke cabang dengan KTP dan buku tabungan. 110 My Esprit. Aku datang sekarang juga, kataku. Cabang sudah tutup, Bu. Aku menutup telepon pelan. Dadaku sesak, tapi aku tidak boleh berhenti. Aku menoleh ke Satpam. Pak, saya butuh bukti bahwa saya sudah lapor malam ini. Nomor laporan atau apapun. Satpam mengangguk, lalu mencatat di buku log kejadian. Aku minta difoto, aku minta nama lengkap satpamnya. Aku minta jamnya ditulis jelas.
Mira melihat aku dan berkata, "Kamu kok bisa mikir sejauh itu sih, Lin?" Aku menjawab pelan, "Kalau aku nggak pegang bukti dari awal, besok mereka bisa bilang aku telat lapor." Mira terdiam sebentar. Lalu dia mengusap punggungku, lembut sekali. "Iya, benar juga." Arga datang beberapa menit kemudian, napasnya ngos-ngosan. Begitu lihat wajahku, dia langsung memeluk aku. "Aku bakal urus ini," katanya. Aku menggeleng. "Kita urus bareng." Tapi aku yang pegang semua data. And the cry flying and the rush. Aku buka lagi screenshot yang sudah kuambil. Aku kelompokkan transaksi, jam berapa, nominal berapa, rekening tujuan mana. Aku catat di notes. Aku bahkan menuliskan urutan kejadian dari awal notifikasi sampai pemblokiran, lengkap dengan jam. Arga memandangi layar, "Ini rapi banget." Aku menatapnya. Karena pelakunya juga rapi. Mira menyela cepat, "Lin, kamu harus ganti semua password malam ini. Email, bank lain, marketplace semua." Aku mengangguk. Itu masuk akal. Terlalu masuk akal. Kami pulang. Di rumah, aku langsung nyalakan laptop. Aku ganti password email utama. Aku nyalakan verifikasi 2 langkah. Aku cek perangkat yang login. Dan di daftar perangkat, ada satu nama yang membuat tangan kiriku mati rasa. Perangkat baru itu terdeteksi beberapa hari lalu, dengan lokasi yang dekat sekali dengan rumahku. Arga melihat wajahku berubah. "Kenapa?" Aku menelan ludah. "Ada perangkat baru login ke emailku. Beberapa hari lalu." Arga langsung mendekat. "Kamu waktu itu sama siapa?" Pertanyaan itu sederhana. Tapi rasanya seperti pisau. Aku menatap Mira, yang dari tadi duduk di sofa. Mira cepat berkata, "Lin, jangan mikir aneh-aneh ya. Bisa aja hacker pakai VPN, lokasi bisa palsu." Aku mengangguk. "Betul. Bisa. Tapi ada hal lain yang tidak bisa dipalsukan." Di email, ada pesan permintaan reset password dari bank, yang sudah dibuka. Dan di bagian bawah, ada catatan, dibuka pukul 02.13 dini hari. Jam itu, aku sedang tidur. Tapi aku ingat, malam itu Mira menginap. Katanya habis berantem sama pacarnya dan takut pulang. Aku menutup laptop pelan. Aku menatap Mira, berusaha tersenyum. "Mir," kataku, suaraku dibuat senormal mungkin. "Kamu ingat enggak? Malam kamu nginep itu, HP aku sempat kamu pegang lama." Mira berkedip cepat, lalu tertawa kecil. "Hah, enggak lah. Paling cuma sebentar pas kamu tinggal ke dapur." Aku mengangguk pelan. Satu sebentar itu, bisa menghancurkan 8 tahun hidupku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku membuat keputusan yang dingin. Aku tidak akan menuduh tanpa bukti. Tapi mulai detik ini, aku tidak akan percaya tanpa bukti juga. Pagi itu, aku datang ke cabang bank paling awal. Bahkan sebelum pintu dibuka, aku sudah berdiri di depan, dengan map berisi KTP, buku tabungan, print out catatan jam transaksi, dan screenshot yang aku simpan di 3 tempat berbeda. Mira ikut. Arga ikut. Mira terlihat lelah, mata sedikit bengkak. Dia berkali-kali bilang, "Lin, apapun yang terjadi, kamu jangan sendirian." Aku cuma mengangguk. Begitu customer service memanggil nomorku, aku maju. Suaraku tidak tinggi, tapi tegas. "Saya mau laporan penipuan transaksi. Data akun saya diubah tanpa izin. Ini kronologi dan bukti awal." Mbak Shes melihat catatanku, dan untuk pertama kali, ekspresi biasa aja di wajahnya berubah jadi serius. "Bu Linda, saya akan panggil supervisor. Ini masuk kategori fraud." Aku tidak merasa lega. Aku justru makin dingin. Supervisor datang. Seorang pria berkacamata dengan nada yang rapi dan terlalu hati-hati, seperti sedang memegang benda pecah belah. "Bu, untuk proses investigasi, kami butuh beberapa hari. Tapi ada satu hal yang bisa kami cek sekarang. Rekaman CCTV untuk aktivitas tertentu, seperti penarikan tunai besar atau verifikasi identitas di mesin tertentu." Aku langsung mencondongkan badan. "Bisa cek?" "Bisa, tapi harus didampingi security internal." Aku menatap Arga. Dia menggenggam tanganku. Mira di sisi lain, ikut mendekat. Kami dibawa ke ruangan kecil. Ada monitor,
Ada 2 petugas keamanan bank. Supervisor membuka rekaman berdasarkan jam transaksi penarikan tunai yang paling besar. Layar menampilkan area ATM. Seorang wanita berdiri di depan mesin. Pakai masker, pakai hoodie, rambutnya dikunci rendah. Aku hampir menghela napas lega. Lihat, kan? Ini orang asing. Tapi kemudian wanita itu menurunkan masker sebentar. Mungkin untuk bernapas. Mungkin untuk ngomong ke seseorang di belakang. Mungkin karena merasa aman. Dan dalam sepersekian detik itu, aku melihat wajah yang aku hafal lebih dari wajah keluargaku sendiri. Rahangku mengunci. Dunia jadi sunyi. Aku menatap monitor, lalu menatap Mira, lalu kembali ke monitor, seolah otakku menolak menyusun 2 gambar itu menjadi satu kenyataan. Supervisor berkata pelan, "Bu, apakah ibu mengenali orang ini?" Aku tidak bisa menjawab. Arga yang menjawab lebih dulu, suaranya serak, "Itu. Mira?" Mira membeku. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Lalu Mira tertawa kecil, terlalu cepat. "Hah? Kok bisa? Itu bukan aku, serius. Mirip doang." Aku menelan ludah. Lidahku berat, tapi mataku tidak bisa bohong. Aku tahu cara Mira mengangkat alis saat gugup. Aku tahu bentuk dagunya saat dia menahan senyum. Aku tahu, itu dia. Tapi hatiku masih mencari jalan keluar. Mungkin ada orang yang mirip. Mungkin CCTV buram. Mungkin aku salah lihat. Aku memaksa suaraku keluar. "Bisa di zoom? Ada rekaman lain?" Dari sudut lain, petugas keamanan menggeser timeline. Rekaman berikutnya dari kamera dekat pintu. Wanita itu berjalan keluar bank. Di tangannya ada amplop coklat. Dia berhenti sebentar, menoleh ke arah kaca, memperbaiki rambut, dan gerakan kecil itu adalah gerakan Mira yang paling khas. Aku merasa perutku terbalik. Mira menarik napas cepat. "Lin, aku nggak tahu itu siapa. Demi Tuhan, itu bukan aku." Hisaram gara. Arga menatap Mira tajam, seperti baru kenal orang. Aku tidak langsung marah. Aku justru merasa dingin sekali, sampai tangan dan kakiku seperti bukan milikku. Supervisor berkata, "Bu, kalau ibu merasa mengenal pihak tersebut, kami sarankan membuat laporan polisi hari ini juga. Bank akan bekerja sama jika ada permintaan resmi." Aku mengangguk pelan. Lalu aku menatap Mira, lama. "Kalau itu bukan kamu," kataku, suaraku pelan tapi tajam, "kamu nggak keberatan kan? Kita lapor polisi sekarang?" Mira menelan ludah. Matanya berkedip cepat. "Ya, tentu," katanya, tapi suaranya pecah di ujung. Dan di situ, aku tahu. Orang yang selama ini aku panggil sahabat, baru saja berubah jadi tersangka. Keluar dari bank, matahari terasa terlalu terang. Seolah dunia tetap normal, padahal aku baru saja kehilangan 8 tahun hidupku, dan mungkin juga kehilangan sahabatku. Di parkiran, Arga langsung ngomong tegas, "Kita ke kantor polisi sekarang." Mira berdiri di sebelahku, 2 tangannya mengepal di depan perut. Wajahnya pucat, tapi mulutnya masih sibuk. "Lin, dengerin dulu. CCTV itu bisa ngejebak orang. Bisa aja orang itu mirip aku. Kamu tahu kan di dunia ini banyak yang mirip?" Aku menatapnya. "Mirip sampai cara benerin rambut juga sama?" Mira tertawa kecil lagi, suara ketawanya seperti dipaksa. "Ya ampun, Linda, kamu kok jadi parno? Kamu lagi stres, kamu shock. Wajar kamu salah lihat." Arga maju 1 langkah. "Jangan ngomong gitu ke Linda." Mira langsung mengubah ekspresi. 1 detik tadi dia defensif, detik berikutnya dia seperti korban yang diserang. "Arga, kamu jangan ikut-ikut. Ini urusan sahabat. Kamu baru ada di hidup Linda beberapa tahun. Aku sudah 20 tahun. Kalimat itu menampar. Dan aku sadar. Mira sengaja menggeser panggung. Dari bukti jadi emosi. Dari data jadi loyalitas. Aku menarik napas. "Oke. Kalau kamu yakin bukan kamu, bagus. Kita lapor polisi. Kamu ikut. Kamu kasih keterangan. Beres." Mira menggeleng cepat. "Tapi, kamu nggak ngerti. Kalau kita lapor polisi sekarang, nama aku bisa rusak. Orang-orang bakal ngomong macam-macam." "Kamu tega?" Aku menatap Mira lama.
Inilah gaslighting yang paling halus. Bukan aku nggak salah. Tapi kalau kamu lapor, kamu yang jahat. Aku menjawab pelan, yang rusak hidupku, Mir. Tabunganku habis. Identitasku dipakai. Kalau aku diam, itu berarti aku ngizinin. Mira mendekat, suaranya dibuat lembut, seperti dulu. Lin, mungkin kamu yang pernah bocorin data. Mungkin kamu pernah kasih fotokopi KTP ke orang. Kamu kan sering bantu orang kantor. Kamu suka nggak enakan. Aku hampir tertawa karena sakit. Dia mencoba menanamkan ide bahwa ini salahku. Dia menampar aku dengan kebiasaan baikku sendiri. Aku mengangkat handphone. Aku sudah catat semua. Jam transaksi. Perubahan email pemulihan. Perangkat login. Dan CCTV. Mira menatap layar handphoneku, lalu cepat mengalihkan pandangan. Aku melihat sesuatu kecil, tapi cukup untuk membuatku makin yakin. Tangan Mira gemetar. Tapi bukan gemetar sedih. Gemetar takut ketahuan. Aku mencondongkan badan sedikit, menatap matanya. Mir, jawab jujur. Malam kamu nginep di rumahku, kamu pernah buka HP aku pas aku tidur? Mira membelalak. Hah? Kamu nuduh aku? Aku tanya, kataku. Mira mundur satu langkah, lalu tiba-tiba menangis. Tangis yang cepat, tangis yang rapi. Gila ya? Setelah 20 tahun, kamu lebih percaya CCTV buram daripada aku. Dia menatapku dengan mata basah. Linda, kamu berubah. Kamu jadi sombong sejak mau nikah. Sejak punya tabungan. Sejak merasa hidup kamu lebih bagus dari aku. Aku membeku. Di situ, untuk pertama kalinya, aku melihat wajah Mira yang lain. Wajah yang selama ini disembunyikan di balik kata, sahabat. Arga menahan emosinya. Kita stop debat. Kita ke polisi. Mira mengusap air mata. Aku ikut. Tapi kalau nanti ternyata bukan aku, kamu siap minta maaf di depan semua orang. Aku mengangguk pelan. Siap. Dalam hati, aku menambahkan satu kalimat yang tidak kuucapkan. Dan kalau ternyata kamu pelakunya, kamu siap lihat aku berubah jadi orang yang tidak kamu kenal. Di kantor polisi, udara terasa pengap walau kipas berputar kencang. Aku duduk tegak, map bukti di pangkuan, berusaha bicara pelan tapi jelas. Petugas menanyakan kronologi. Aku jelaskan dari awal, notifikasi, saldo nol, perubahan data, perangkat baru, sampai rekaman CCTV dari bank. Aku serahkan screenshot, nomor tiket pengaduan, catatan jam, semuanya. Mira duduk di sebelahku. Dia diam, tapi bukan diam kosong. Aku bisa merasakan, dia sedang menyiapkan sesuatu. Begitu petugas menoleh ke Mira untuk dimintai keterangan, Mira menarik napas panjang. Lalu, seperti aktor yang tahu kapan lampu sorot menyala, dia mulai menangis. Pak, saya nggak tahu apa-apa, katanya terisak. Saya cuma sahabatnya. Saya ikut karena takut Linda nekat. Aku menatapnya. Dia sudah memutar peran. Dari yang dituduh menjadi penjaga Linda. Petugas mengangguk, menulis. Mira melanjutkan, suaranya pelan tapi rapi. Linda ini, belakangan stres, Pak. Mau nikah, banyak tekanan, dia sering curiga sama orang. Bahkan sama saya. Aku merasakan darahku naik. Aku menahan. Aku tidak boleh meledak di tempat ini. Kalau aku meledak, aku justru terlihat seperti yang tidak stabil seperti narasi Mira. Aku menyela dengan tenang, Pak, saya punya bukti rekaman bank. Mira cepat memotong. Tapi itu bisa mirip orang lain, Pak. Dan, saya juga punya masalah pribadi. Saya pernah pinjam uang sama Linda. Aku menoleh cepat. Apa? Mira menatapku dengan mata basah. Lin, kamu lupa? Aku pernah bilang butuh uang buat ibuku. Kamu bantu. Terus kamu marah karena aku belum bisa balikin. Mungkin itu yang bikin kamu sekarang. Dia menggantung kalimat itu, tapi maknanya jelas. Linda menuduh karena dendam. Aku menelan ludah. Ini bukan cuma menyangkal. Ini serangan balik. Menyusun cerita supaya motifnya jadi aku. Arga sudah mau bicara, tapi aku menahan dengan satu sentuhan ke lengannya. Biar aku. Aku membuka notes di ponsel, menunjukkan dengan tenang. Pak, catatan saya jelas. Uang hilang bukan karena pinjaman.
Ada serangkaian transaksi yang terjadi jam sekian, rekening tujuan berbeda, dan data akun saya diubah beberapa hari sebelumnya. Petugas melihat, lalu bertanya, Bu Mira, Anda beberapa hari terakhir pernah memegang ponsel Bu Linda? Mira menggeleng cepat. Enggak pernah, Pak. Saya cuma numpang hotspot. Itu pun Linda yang kasih sendiri. Aku hampir tertawa pahit. Dia memilih kata yang licin. Bukan aku nggak pegang, tapi Linda yang kasih sendiri. Petugas melanjutkan. Anda pernah menginap di rumah Bu Linda? Mira menarik napas, lalu mengangguk. Iya, Pak. Tapi saya tidur di ruang tamu. Linda di kamar. Saya nggak mungkin bisa. Dia berhenti, lalu menutup wajahnya dengan tangan. Tangisnya makin kencang. Dan di tengah tangis itu, dia menyelipkan kalimat yang membuatku ingin berdiri dan berteriak. Pak, saya takut. Linda itu kalau marah bisa nekat. Saya takut nanti saya diseret-seret padahal saya nggak salah. Aku menatap Mira. Ini bukan lagi soal uang. Dia sedang mencoba menanamkan ide bahwa aku berbahaya, supaya polisi melihat aku sebagai pihak yang emosional, bukan pihak yang paling dirugikan. Aku menarik napas panjang, lalu bicara pelan, sangat pelan. Pak, saya tidak minta siapapun ditahan tanpa bukti. Saya cuma minta penyelidikan. Dan saya siap menyerahkan semua akses yang dibutuhkan untuk membuktikan ini. Anggesra nah. Mira menoleh, matanya menyipit sesaat bukan sedih, tapi waspada. Karena dia tahu, kalau penyelidikan masuk ke jejak digital, ke OTP, ke perangkat, ke lokasi, cerita sahabat yang difitnah, itu bisa runtuh dalam satu klik. Dan aku, Linda, mulai merasa sesuatu yang selama ini tidak pernah aku izinkan muncul dalam diriku. Dingin, fokus, dan siap membalik permainan. Setelah dari kantor polisi, aku nggak langsung pulang. Aku ajak Arga ke kafe kecil dekat kantor. Tempat yang biasanya sepi, supaya kepalaku bisa kerja. Arga menatapku lama. Kamu yakin itu Mira? Aku mengangguk pelan. Aku nggak mau yakin. Tapi semua jalan ke dia. Arga mengusap wajahnya frustasi. Kalau benar, dia sakit. Aku memandangi gelas air putihku. Bukan sakit. Ini, pilihan. Aku memandangi gelas air putihku. Aku baru selesai bicara, ponselku bergetar. Nama Mira muncul di layar. Aku menatap Arga. Arga mengangguk, memberi isyarat. Angkat. Rekam. Aku pencet speaker. Suara Mira masuk, pelan, serak, seperti orang habis nangis semalaman. Lin, kita ketemu sebentar, ya? Ngomong aja di sini, jawabku. Aku, nggak bisa lewat telepon. Tolong. Cuma sebentar. Aku diam 2 detik. Lalu aku bilang, oke. Di taman depan kantor polisi. Siang ini. Kamu datang sendiri. Mira setuju cepat, seolah takut aku berubah pikiran. 1 jam kemudian, aku duduk di bangku taman. Arga menunggu agak jauh, tapi tetap bisa melihat. Aku pegang ponsel di tas, merekam. Mira datang pakai hoodie. Wajahnya kusut, tapi langkahnya mantap. Begitu duduk, dia tidak langsung menangis. Dia menatap lurus ke depan, seperti orang yang sudah memutuskan sesuatu. Lin, katanya pelan, kamu pasti benci aku sekarang. Aku menjawab dingin, aku cuma mau kebenaran. Mira tertawa kecil. Ketawa yang pahit. Kebenaran itu? Kamu selalu suka. Ya. Semua harus rapi. Semua harus benar. And wonder why isn't the plan that about her? Aku menoleh, menatapnya. Mira. Kamu yang ambil uang itu? Mira menutup matanya sebentar. Lalu, untuk pertama kali, dia mengangguk. Aku tidak berteriak, tidak menangis. Justru tubuhku terasa ringan, seperti sudah siap menerima, tapi tetap sakitnya menghantam pelan-pelan. Kenapa? Suaraku keluar rendah. Mira menelan ludah. Karena aku capek. Lin. Capek apa? Capek jadi yang ketinggalan. Dia menatapku sekarang. Matanya merah tapi tajam. Kamu ingat nggak dulu aku yang bela kamu? Aku yang ngajarin kamu berani? Aku yang selalu ada waktu kamu nangis. Aku mengangguk pelan, seperti ditusuk pelan-pelan oleh memori yang dulu terasa hangat. Mira lanjut, suaranya naik sedikit. Terus apa yang terjadi? Kamu tumbuh jadi orang yang semua orang kagumi.
Nilai bagus, kerja bagus, pacar baik, tabungan banyak. Dia menarik napas kasar. Sedangkan aku selalu yang itu-itu aja. Aku coba kerja sana-sini, gagal. Aku pacaran, disakitin. Aku bilang aku capek. Orang cuma bilang, ya sabar ya, Mir. Aku menatapnya tanpa berkedip. Jadi kamu ambil uangku. Mira menunduk. Awalnya cuma mau pinjam. Aku hampir tertawa. Pinjam lewat hak? Mira mengangguk pelan, lalu suaranya berubah seperti mengeluh pada takdir. Aku lihat kamu nyimpen semuanya rapi. Aku lihat kamu nggak pernah takut kehabisan. Aku, iri, Lin. Kata itu keluar akhirnya. Iri. Dan yang paling mengerikan, dia mengucapkannya seperti pengakuan yang sudah dipelihara lama. Kamu tahu nggak rasanya? Mira berbisik, duduk di samping sahabat sendiri, tapi setiap kali orang muji kamu, aku rasanya kayak ditonjok. Bukan karena aku nggak sayang kamu, tapi karena aku ngerasa, aku nggak pernah cukup. Aku menarik napas. Suaraku tetap tenang, tapi ada getar marah yang susah ditahan. Kalau kamu merasa kurang, kamu bisa kerja. Kamu bisa bangun hidupmu. Kenapa kamu pilih mencuri hidupku? Mira mengusap wajahnya. Karena kamu selalu punya semuanya. Dan aku cuma mau sekali aja ngerasain menang. Aku menatapnya tajam. Menang dari aku? Mira diam. Lalu dia mengangguk lagi, lebih kecil. Dan di detik itu, aku paham sesuatu yang bikin dada aku sesak. Ini bukan soal uang. Ini soal Mira ingin melihat aku jatuh. Dia ingin membuktikan bahwa aku juga bisa hancur. Aku berdiri pelan. Mira ikut berdiri, panik. Lin, aku bisa balikin. Aku memotong, suaraku dingin. Kamu sudah balikin lewat pengadilan. Mira menangis, kali ini tangisnya pecah beneran. Tolong, jangan hancurin aku. Aku menatapnya lama, lalu berkata satu kalimat yang bahkan aku sendiri tidak menyangka bisa keluar setenang itu. Kamu yang hancurin kamu, Mir. Aku cuma berhenti nutupin. Begitu aku balik ke mobil, Arga langsung nanya, dia ngomong apa? Aku duduk, menutup pintu pelan. Tanganku masih dingin, tapi kepalaku terang. Dia ngaku, kataku singkat. Arga menatapku, rahangnya mengeras. Kita rekam? Aku mengangguk. Ada rekaman suara. Tapi yang paling penting, kita kunci dia pakai bukti yang gak bisa dipelintir. Aku tahu satu hal. Pengakuan bisa ditarik, bisa dibilang tertekan, bisa diputar jadi salah paham. Tapi jejak digital nggak peduli drama. Aku pulang, bukan untuk nangis. Aku pulang untuk kerja. Pertama, aku bikin daftar. Apa saja yang harus dibuktikan supaya kasus ini berdiri kuat. 1. Perubahan email dan nomor pemulihan. 2. Perangkat yang dipakai login. 3. OTP yang masuk. 4. Lokasi dan waktu yang cocok dengan Mira. 5. Aliran uang ke rekening siapa, tarik tunai di mana. Aku telpon pihak bank lagi, minta prosedur resmi permintaan data. Aku minta surat keterangan perubahan data akun, tanggal dan jamnya. Aku minta nomor kasus internal fraud. Aku minta semua komunikasi tercatat. Arga bantu urus pengacara. Bukan karena aku mau sok kaya, tapi karena aku tahu satu hal. Kalau lawanmu pintar bermain peran, kamu butuh orang yang mengerti permainan hukum. Pengacara yang kami temui tidak banyak bicara. Dia cuma lihat kronologiku, lalu menatapku dan bilang, Bu Linda, Anda orang rapi. Itu bagus. Kita tinggal perkuat. Is Juna Hares, example are is example. Kami bikin langkah berikutnya. Aku serahkan ponselku untuk diperiksa. Log, SMS, OTP, riwayat email, riwayat perangkat. Aku cek juga kartu SIM apa pernah ada permintaan penggantian kartu, apa pernah ada aktivitas mencurigakan. Lalu aku ingat satu detail yang dulu aku anggap kecil. Malam Mira menginap, dia sempat ke dapur sebentar. Aku waktu itu ngantuk dan meninggalkan ponsel di meja, tidak terkunci karena aku baru selesai baca chat Arga. 1 menit cukup untuk mencuri hidup orang, kalau orang itu sudah tahu semua jawabannya. Aku buka kembali kamera CCTV rumah. Iya, aku punya CCTV sederhana di ruang tamu. Dipasang Arga beberapa bulan lalu karena sering ada paket.
Aku putar rekamannya malam itu. Dan aku melihat Mira. Dia bangun pelan dari sofa, dia menoleh kiri kanan, lalu dia mengambil ponselku di meja. Dia tidak memegang lama. Mungkin cuma 1 menit. Tapi di layar CCTV, 1 menit itu terlihat seperti 1 jam. Aku berhenti memutar video. Nafasku berat. Arga menatapku. Ada? Aku mengangguk tanpa suara. Aku tidak merasa puas. Aku merasa bersih. Seperti akhirnya aku memegang sesuatu yang nyata. Bukan dugaan, bukan rasa. Besoknya, kami menyerahkan rekaman CCTV rumah sebagai bukti tambahan, lengkap dengan tanggal dan jam. Kami juga minta bank mengeluarkan rekaman CCTV penarikan tunai yang lebih jelas dan data transaksi resmi. Polisi mulai bergerak lebih serius. Mira, di sisi lain, mulai berkali-kali menghubungiku. Telepon, chat panjang, voice note nangis. Aku tidak jawab. Karena tiap kali aku hampir luluh, aku mengingat satu hal yang Mira pilih dengan sadar. Dia tidak cuma mengambil uangku. Dia merencanakan perubahan data beberapa hari. Dia memotong transaksi supaya sulit dilacak. Dia datang ke rumahku, memeluk aku, pura-pura menolong, sambil melihat aku panik. Itu bukan hilaf. Itu strategi. Dan kalau dia bisa menyusun strategi untuk menjatuhkan aku, maka aku juga bisa menyusun strategi untuk berdiri lagi. Aku menatap Arga dan berkata, pelan tapi pasti, aku mau kasus ini selesai sampai tuntas. Arga mengangguk. Sampai tuntas. Aku membuka map bukti, menambahkan 1 halaman baru di depan, seperti judul. Hari ini, aku bukan Linda yang cuma percaya sahabat. Hari ini, aku Linda yang mengunci pintu, dan membiarkan hukum yang bicara. Hari sidang pertama datang lebih cepat dari yang kupikir. Aku duduk di bangku pengunjung, tangan di atas tas berisi map bukti. Di ruangan itu, semuanya terasa dingin bukan karena AC, tapi karena setiap orang menahan napas, menunggu siapa yang akan terlihat paling benar. Mira masuk lewat pintu samping. Dia pakai baju rapi warna netral. Rambut disanggul sederhana, wajahnya pucat, tapi matanya, seperti orang yang sudah latihan berkali-kali di depan cermin. Begitu dia melihatku, dia langsung menunduk. Lalu dia menangis pelan, seolah-olah aku yang membuatnya duduk di kursi terdakwa. Aku tidak bergerak. Aku belajar satu hal dari semua ini, kalau aku terpancing emosi, aku kalah di panggung yang dia kuasai. Sidang dibuka. Hakim bicara singkat. Jaksa mulai membacakan ringkasan perkara. Lalu giliran Mira. Pengacaranya berdiri, suaranya halus dan penuh empati, seperti sedang menceritakan kisah seorang anak yatim. Klien kami mengakui kesalahan, Yang Mulia. Namun perbuatan ini terjadi karena tekanan hidup dan keterdesakan. Ia menyesal. Ia bukan penjahat. Ia hanya manusia yang jatuh. Mira menunduk makin dalam. Tangannya bergetar. Tangisnya terdengar pas, tidak terlalu keras, tidak terlalu kecil. Dan tiba-tiba, Mira mengangkat wajah. Dia menatap ke arahku. Lalu dia berkata dengan suara serak, Linda, aku minta maaf. Kalimat itu membuat beberapa orang berdesis pelan. Ada yang menghela napas. Ada yang seperti ikut iba. Arga di sebelahku mengepalkan tangan. Aku merasakan itu, tapi aku tetap diam. Karena aku tahu, permintaan maaf di ruang sidang kadang bukan penyesalan. Kadang itu senjata. Setelah itu, pengacara Mira mulai membangun narasi. Mira dan Linda sahabat lama. Mira terpuruk. Linda dianggap beruntung. Lalu Mira hilaf. Semua dibuat seperti kisah tragis, bukan kejahatan terencana. Lalu, tiba-tiba, mereka menyinggung aku. Korban memiliki akses luas terhadap data pribadinya, dan sering meminjamkan perangkat kepada orang-orang terdekat. Ini membuka celah, katanya. Aku mengangkat dagu. Aku paham maksudnya. Menggiring bahwa aku ceroboh, sehingga Mira terlihat seperti terseret situasi, bukan pelaku yang sengaja. Hakim menoleh ke arahku. Saudari Linda, apakah benar saudari sering meminjamkan ponsel? Aku berdiri. Kakiku sempat lemas, tapi suaraku stabil. Saya pernah mempercayakan ponsel saya kepada terdakwa sebagai sahabat. Saya tidak menyangka kepercayaan itu dipakai untuk mengambil OTP dan mengubah data akun saya. Hakim mengangguk pelan.
Baik. Jaksa lalu memanggil saksi dari pihak bank. Supervisor yang dulu menunjukkan CCTV itu hadir. Dia menyampaikan prosedur, rekam jejak perubahan data, dan alur transaksi. Pengacara Mira mencoba memotong, perubahan data bisa dilakukan oleh pihak lain dengan teknologi tertentu. Itan namba gari lua. Desta bida alandia. Supervisor menjawab datar, perubahan data membutuhkan OTP dan verifikasi sesuai sistem. Perangkat dan waktu tercatat di log. Aku menatap Mira. Mira tidak menatapku. Tapi aku melihat satu hal. Bibirnya mengencang, seperti menahan sesuatu yang ingin meledak. Sidang hari itu belum memutus apa-apa. Tapi aku pulang dengan satu kepastian. Mira akan terus bermain emosi. Dia akan mencoba terlihat rapuh. Dan jika aku tidak hati-hati, orang-orang bisa lupa satu fakta yang paling sederhana. Bukan Mira yang kehilangan tabungan 8 tahun. Aku. Sidang berikutnya terasa lebih sunyi, tapi tegangnya berkali-kali lipat. Mira datang lagi dengan wajah yang sama. Pucat, rapi, menyesal. Tapi kali ini, matanya tidak setenang sidang pertama. Seperti orang yang tahu, pintu keluar mulai tertutup. Hakim membuka persidangan. Jaksa langsung masuk ke poin yang paling berat, bukti yang tidak bisa diceritakan ulang. Jaksa berkata, Yang Mulia, hari ini kami ajukan rangkaian bukti digital dan rekaman yang menunjukkan perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja, berulang, dan terencana. Pengacara Mira segera berdiri. Kami keberatan jika bukti itu tidak dapat diverifikasi. Hakim mengangkat tangan. Silakan bukti diajukan. Keberatan dicatat. Satu persatu bukti dibuka. Pertama, log perubahan data akun. Tanggal, jam, dan kanal yang digunakan. Ada catatan OTP, ada catatan perangkat. Kedua, alur transaksi. Transfer bertahap, rekening tujuan berbeda, lalu penarikan tunai di lokasi tertentu. Ketiga, rekaman CCTV bank. Wajah Mira terlihat jelas di momen tertentu. Dan terakhir bukti yang membuat ruangan itu seperti berhenti bernapas. Rekaman CCTV rumahku. Jaksa menjelaskan singkat, lalu video diputar. Di layar, terlihat ruang tamuku. Terlihat Mira tidur di sofa, lalu dia bangun pelan, menoleh kiri kanan, berjalan ke meja, mengambil ponselku, dan menatap layar. 1 menit. 1 menit yang menghapus 8 tahun. Aku mendengar suara orang menahan napas. Ada yang berbisik pelan. Ada yang menggeleng tidak percaya. Mira menatap layar itu seperti ditampar berkali-kali. Tangannya gemetar, kali ini gemetar yang tidak bisa dia atur. Pengacaranya mencoba berdiri. Yang Mulia, itu hanya menunjukkan ia memegang ponsel. Itu bukan berarti ia melakukan transaksi. Jaksa menjawab tenang, benar. Karena itu kami gabungkan dengan log OTP, perubahan data, perangkat yang digunakan, serta rekaman penarikan tunai. Ini satu rangkaian. Hakim menatap Mira. Terdakwa, apakah ada tanggapan? Mira membuka mulut, menutup lagi. Matanya mencari-cari sesuatu di ruangan itu, seperti mencari versi cerita baru untuk dipakai. Lalu dia menoleh ke arahku. Bukan tatapan minta maaf. Tatapan marah yang cepat seperti orang yang merasa ketahuan bukan karena salah, tapi karena lawannya lebih siap. Dia berdiri, suaranya pecah. Aku cuma mau pinjam. Aku mau balikin. Hakim mengetuk palu pelan. Terdakwa, jawab sesuai pertanyaan. Apakah Anda mengubah data akun korban tanpa izin? Mira menunduk lama. Lalu dia mengangguk kecil. Iya, ruangan itu kembali sunyi. Hakim menyampaikan pertimbangan, kerugian korban, cara terdakwa melakukan perbuatan, faktor yang memberatkan dan meringankan. Kata-katanya datar. Tapi setiap kalimat terasa seperti pintu besi yang dikunci. Aku tidak menangis. Aku cuma memegang ujung tas. Kuat-kuat. Menahan gemetar yang akhirnya datang terlambat. Dan akhirnya, hakim berkata, dengan ini, pengadilan memutus, terdakwa dinyatakan bersalah. Mira menutup wajahnya. Pengacaranya menepuk bahunya. Aku mendengar suara palu diketuk. Dan entah kenapa, yang paling menyakitkan bukan putusan itu. Yang paling menyakitkan adalah menyadari, 20 tahun aku menyebutnya sahabat. Tapi dia memilih penjara sebagai akhir cerita kami.
Saat petugas mendekati Mira, dia sempat menoleh lagi. Kali ini, suaranya seperti bisikan yang nyaris tidak terdengar. "Lin, kamu menang." Aku menatapnya, tanpa senyum, tanpa marah. "Aku nggak menang, Mir," jawabku pelan. "Aku cuma berhenti kalah." Aku keluar dari gedung pengadilan dengan langkah yang terasa aneh ringan, tapi juga kosong. Arga berjalan di sampingku, tidak banyak bicara. Tangannya menggenggam tanganku, seperti takut aku tiba-tiba runtuh setelah semua selesai. Di luar, langit cerah. Orang-orang lalu lalang, tertawa, sibuk dengan urusan mereka. Dunia berjalan seperti biasa, seolah sidang tadi cuma acara kecil yang bisa dilupakan. Tapi buatku, ada sesuatu yang benar-benar berakhir hari ini. Bukan cuma kasusnya, kepercayaanku yang lama juga ikut dikubur. Di mobil, Arga berkata pelan, "Kamu mau makan apa?" Aku menatap jalan di depan. "Apa aja." Arga mengangguk. "Kamu hebat, Lin." Aku menggeleng pelan. Aku cuma capek menahan takut, capek mengulang-ulang kejadian di kepala, capek bertanya, di titik mana sahabat berubah jadi pencuri. Tapi di antara capek itu, aku merasakan sesuatu yang baru. Aku tidak lagi bingung. Karena selama ini, aku sering hidup dengan satu kebiasaan bodoh. Menunda batas, aku memaafkan duluan. Aku percaya duluan. Aku selalu cari alasan untuk orang lain. Dan aku pikir itu kebaikan. Ternyata itu celah. Malamnya, aku pulang dan melakukan hal-hal kecil yang terdengar sepele, tapi rasanya seperti membangun ulang tubuhku sendiri. Aku ganti semua password lagi sekali lagi, lebih rapi, aku rapikan semua dokumen. Aku pisahkan rekening darurat yang bahkan Arga pun tidak perlu tahu detailnya, bukan karena aku tidak percaya Arga, tapi karena aku belajar, keamanan itu bukan soal curiga. Keamanan itu soal disiplin. Aku menghapus nomor Mira dari kontak, bukan dengan marah, dengan tenang. Beberapa minggu setelah itu, proses pengembalian dana berjalan pelan. Tidak semua uang kembali. Ada yang hilang karena sudah jadi uang tunai, ada yang berpindah tangan. Aku sempat kecewa, tapi aku tidak hancur seperti yang dulu aku takutkan. Karena ternyata, yang paling mahal bukan uangnya. Yang paling mahal adalah cara aku memandang diriku sendiri. Dan aku berhasil mengambil itu kembali. Aku dan Arga tetap menikah, tapi tidak seperti rencana besar yang dulu aku bayangkan. Kami menikah sederhana, tidak banyak orang, tidak banyak dekor, tidak banyak pamer. Tapi ada satu hal yang lebih penting. Aku masuk ke ruangan akad dengan kepala tegak. Bukan sebagai perempuan yang baru saja dirampok, tapi sebagai perempuan yang sudah melihat wajah pengkhianatan dan tetap berdiri. Saat Arga menggenggam tanganku dan mengucap janji, aku tidak lagi memohon hidup agar jangan jahat. Aku justru merasa siap. Karena aku tahu, kalau suatu hari hidup kembali menampar, aku tidak akan menunggu orang lain menyelamatkan aku. Aku akan menyelamatkan diriku sendiri.